Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Yusuf Rizal. Di video kali ini lanjutan dari video race kemarin. Kita akan ngebongkar si Kyosho MP10 ini. Tapi di video kali ini saya mulai bongkar dari engine. Jadi kita bersihin engine-nya. Jadi kalau balap itu kan pasti di dalam sini tuh, wah, kita nggak tahu terjadi apa kan. Misalkan engine-nya terlalu boros, terlalu panas, nanti atasnya piston mungkin dia agak hitam atau gimana, nanti kita bersihin semua. Setelah kita bersihin nanti kita lumasi juga supaya engine ini awet. Nah, kalau biasanya kalau saya bersihin engine, saya bongkar engine, bersihin pakai standar WD-40. Terus nanti ngelumasinya kita pakai runner time supaya si engine ini tetap terjaga dan awet. Wijian. Jadi gitu teman-teman. Mungkin yang pertama-tama kita harus copot dulu engine ini. Jadi kita copot dulu, nanti kita bongkar semua, kita lepas clutch shoe-nya, kita lepas clutch belt, kita lepas clutch shoe, semuanya nanti kita pretelin satu-satu. Oke, kita coba dulu engine-nya. Jadi kalau mau bongkar si engine ini, yang pertama dicopot ya, engine kita copot dulu. Terus sekarang kita copot nih per yang ada di manifold ini, kita copot dulu nih pernya. Ini ada 2 per, bukan per sih, apa kayak spring gitu, dia buat ngencengin. Kita copot dulu. Kalau springnya sudah lepas, nah baru kita copot si manifoldnya. Oke, sudah lepas. Manifold dan mufflernya sudah lepas. Nanti kita bersihin, ini ada kotor. Ini kotor, kan kotor nih, kotor. Nanti kita bersihin. Nah, kalau ngelepas engine itu di heatsingnya biasanya kita ini kan ada 4 kan. Biasanya kita copotnya nanti silang-silang, tapi kita nggak copot ini dulu, kita copot clutch spell-nya dulu. Copot. Nanti kalau misalkan kita mau masukin lagi, mau kencengin lagi, kita kasih Loctite sedikit sini. Oke, clutch belt sudah dibawa. Sekarang kita copot clutch shoe-nya. Ada 3 clutch shoe, kita copot pakai alat ini. Jadi clutch shoe RC itu bentuknya kayak gini. Ini clutch shoe-nya. Biasanya clutch shoe itu ada yang hard, soft, medium, atau kalau dan ini springnya. Yap, ini ada ukurannya juga 0,95, 0,9, 1,0. Yang ini hard, medium, soft. Kali ini saya pakai yang 3 clutch shoe.
Oke, kalau sudah kecopot gini kita tinggal lepas flywheel, heatsink, nanti kita copot semua dalamnya. Oke, ini kita mulai copot dari heatsinknya dulu. Jadi kalau copot heatsink, di sini kan masih ada businya, jadi businya jangan dilepas. Jadi heatsink ini ketika heatsink dilepas nanti ada satu plat lagi ya, chamber dulu di dalam. Nanti si busi ini kita lepas bareng sama itu. Supaya apa? Jadi kalau takutnya ini busi sekarang kita lepas, nanti kotoran masuk. Jadi businya nggak usah dilepas, terakhir aja. Dan ingat kalau misalkan lagi lepas ini, kita lepasnya silang. Kalau kita lepas sekarang kita kendorin yang sini. Kita kendorin yang sini. Nih, kendorin yang sini. Ya. Begitu juga yang satunya sama. Jadi ini busi ini kita lepas bareng sama ini. Ini kan kelihatan pistonnya tidak terlalu hitam, nggak terlalu. Jadi kemarin temperaturnya normal, engine-nya nggak terlalu boros. Biasanya kalau temperaturnya terlalu tinggi nih di dalam ini, yang di piston dalam ini dia agak hitam gitu. Nah ini enggak. Jadi kemarin aman, engine berjalan dengan sangat aman. Nanti kita lepas engine-nya. Ini kalau sudah kelepas ini, kita lepas dulu bagian belakang ini, back plate-nya kita lepas. Kenapa kok nggak lepas flywheel dulu? Jadi nanti ketika mau ngelepas ini, mau ngelepas piston, itu saya biasanya butuh flywheel ini untuk muter, karena nanti kan kita pasang kabel. Jadi lepas piston dan piston sleeve ini agak tricky. Kita sekarang lepas ini dulu aja. Jadi engine RC ini agak beda teman-teman dengan engine mobil beneran atau motor lah, beda karena dia sendiri pakainya bukan spark plug, bukan busi yang spark plug itu, dia pakainya glow plug. Jadi di dalam businya itu ada filamen. Jadi dalam busi ini itu ada filamen yang kalau mesinnya nyala, dia nyala terus. Jadi dia beda. Kalau nggak salah sih, kalau glow plug itu kayak ini ya, kayak mesin diesel berarti. Pakainya dia glow plug. Nah sekarang kita copot backplate-nya. Oke. Nah ini dalamnya. Nanti kalau masang lagi orientasinya jangan sampai salah. Pokoknya ini yang bagian atas. Sekarang kita lepas pistonnya dan piston sleeve-nya. Sekarang kita lepas. Ini piston sleeve, ini pistonnya. Sekarang kita lepas. Nah, lepasnya agak tricky. Jadi ini si piston ini harus di paling bawah. Jadi piston ini taruh paling bawah. Jadi nanti kelihatan dari sini, kelihatan dari lubang exhaust ini, nanti dia kelihatan. Kita masukin kabel tis. Nah kita turunin dulu sleeve-nya ini sampai ke bawah.
Nah ini dia sudah bolongkan nih, ya kan. Dia apa namanya, bisa kita masukin kabel tis ke sini. Ini kabel tisnya, ini kabel tis masuk sini. Nah buat lepas si apa namanya, si piston sleeve-nya ini kita putar lagi. Jadi kita dorong si pistonnya itu ke atas supaya ini kan jadi kayak ngeganjel gitu, terus nanti piston sleeve-nya ikut naik. Ini piston sleeve-nya naik nih. Jadi tadi kan dia turun gini, nah karena dia ada dorongan tuh dia ikut naik. Nah sekarang kita bisa lepas. Kita bisa lepas piston sleeve-nya. Nah ini dia piston sleeve dari engine buggy ukuran 21, pistonnya segini. Oke, sekarang kita lepas pistonnya. Setelah kita lepas piston, nanti kita lepas crankshaftnya. Oke, kita lepas piston. Lepas piston kita tinggal tarik ke atas gini. Ini kan dia ada space di sini, jadi kita kalau lepas pistonnya tarik ke atas, ya kan. Nanti dia di sini ada kayak space gitu, jadi kita bisa tarik. Nah, lepas dia. Piston sudah lepas. Nah nanti jadi si piston ini saya lupa bilang tadi. Jadi piston ini itu dia ada orientasinya. Ini kan dia di sini agak lebar, di sini dia agak cekung itu kan. Nanti dia masangnya ada orientasinya, nanti saya kasih tahu. Jadi ini tuh untuk lewat si crankshaftnya itu. Jadi kita pasangnya gini. Yang sleeve yang ada lebih panjang ini dia di belakang sini. Jadi gini misalkan. Kita pasang si pistonnya. Nah ini dia pistonnya sudah kepasang kan. Jadi nah itu kan yang di bawah untuk jalan lewat crankshaft nih, untuk lewat crankshaft itu. Nah itu kalau pasangnya kebalik, yang ada yang yang nggak ada cekungannya di balik sana, nanti dia pistonnya bisa patah. Nah kan dia ini nih, ya kan gitu. Sekarang kita lepas lagi. Oke, sekarang kita lepas crankshaftnya ini. Sekarang kita lepas. Nah, kita lepas dari nut dulu, terus flywheel. Cara ngelepasnya nih pakai ini. Ini gini. Kita copot pakai. Kita lepas. Terus sekarang kita lepas flywheelnya. Ini pakai flywheel puller namanya. Jadi dia kayak, nah, waduh, susah sekali guys. Nah gini, ini dikencengin. Pakai flywheel puller nih sangat memudahkan. Ya, kita kencengin aja terus sampai, jadi kita kencengin terus sampai dia bunyi tek gitu. Jadi dia sudah lepas. Nah, bunyi tek itu, flywheelnya sudah lepas. Flywheel sudah lepas. Sekarang kita tinggal lepas si crankshaftnya. Kita tinggal dorong aja nih crankshaftnya. Nah, keluarlah dia.
Oke, jadi ini kompartemen. Jadi kompartemen engine RC itu emang kecil. Makanya, jadi kalau engine yang beneran itu kan sebenarnya pembakaran di sini kan kita butuh fuel dan oksigen. Oksigen dari sini. Kalau di RC kan oksigen dari air filter sini, fuel dari sini, dia mix di sini. Terus dia nanti ada apa namanya di sini, kompresnya di sini, nanti dari glow plug-nya dia kan tetap nyala, terus kayak ada ledakan gitu kan, duk, boom gitu, yang membuat si piston ini dari atas ini karena ada pembakaran di situ, kena glow plug, dia turun terus si crankshaft ini tetap muter. Nah, crankshaft ini dia ini oksigen tadi sama fuel yang masuk dari karburator itu masuk dari sini, masuk sini, keluar sini, terus dia yang membuat ada pembakaran di dalam sini. Nah, tapi bedanya dengan engine motor atau apa, kenapa kok bisa nggak sih, kan kadang ada pertanyaan, bisa nggak pakai bensin gitu, pakai bahan bakar bensin atau apa. Kalau banyak orang tahu, oh ini bahan bakarnya aftur ya, bukan. Sebenarnya karena tadi yang saya bilang, pembakarannya ini dia butuh oksigen dan fuel menjadi satu, sedangkan kompartemen engine ini kan kecil. Kompartemen engine ini kecil, terus dia nangkep udaranya juga nggak sebanyak kalau kendaraan beneran engine yang scale besar itu. Jadi si engine ini itu pakai bahan bakar namanya nitrometanol. Jadi si nitrometanol itu dia punya kandungan oksigen sendiri. Makanya kalau ada orang yang belajar tentang mesin itu kan, satu unit fuel membutuhkan oksigen berapa ya? 14,7 atau berapa ya? Jadi oksigennya lebih banyak. Nah, supaya pembakaran ini sempurna, si engine ini bisa mendapat pembakaran sempurna, kompresinya bagus, jadi kan butuh oksigen yang banyak. Sedangkan kalau mengandalkan ngambil oksigen dari atmosfer aja, dari lingkungan ini, dengan kondisi dia yang sekecil ini, kompartemennya sekecil ini kan nggak mungkin. Makanya si fuelnya dia pakai nitrometana yang punya kandungan oksigen sendiri. Jadi begitu. Sepenggal ceritanya seperti itu, teman-teman. Sekarang kita bersihin. Nah, sekarang kita bersihin dulu. Biasanya ini saya semprot pakai WD-40 semua dulu, baru nanti tunggu dia kering sendiri. Terus dia kering sendiri, kita lap bersih pakai tisu. Nah, kita tunggu sampai dia netes semua, nanti kita bersihkan pakai tisu. Nah, terus sama juga si ini piston sleeve-nya. Nah, ini si pistonnya ini kan dia nggak terlalu hitam, jadi settingannya kemarin oke, tapi nanti kita bersihin sampai kinclong. Kita bersihin satu-satu dulu. Jadi engine itu penting banget teman-teman dibersihkan. Mungkin teman-teman semua punya metode sendiri gimana cara bersihinnya, nggak apa-apa. Yang penting engine itu bersih. Jadi sering dibongkar. Pokoknya setelah dipakai engine itu dibongkar, dibersihin supaya dia juga ini awet, terus kompresinya tetap ada. Ya karena engine itu kan dia otaknya ya, otak dari si RC ini. Kalau dia trouble gitu tetap gak bisa jalan, mogok gitu, sayang banget kan gak bisa jalan.
Oke, jadi sekarang udah selesai semua bersihnya. Sekarang kita mau kasih pelumas, kasih engine oil. Jadi ada beberapa orang dia lebih senang pasang semua, nanti dia tetes di atas engine oilnya. Cuma kalau saya lebih senang saya lumasi di dalam sini pakai tangan. Kita pasang dulu crankshaftnya. Oke, terus kita pasang pistonnya. Jangan lupa ya orientasinya. Jadi pokoknya yang ngedelong ini dia di bagian sana, yang dia yang nggak ngedelong ini, yang dia lebih panjang ini dia deket exhaust ini. Pokoknya gini, pasangnya gini, jangan sampai gini. Biasanya saya sebelum pasang piston sleeve di pinggirnya itu biasanya saya kasih ini dulu, engine oil dulu di pinggirnya. Jadi kenapa saya kok lebih suka saya kasih afteran oil atau engine oil ini ketika masang gini? Jadi ini kan sepertinya dipakainya masih beberapa bulan lagi, jadi supaya dia lebih aman aja, lebih awet lah. Terus masang piston ini juga jangan sampai kebalik, pokoknya ini di bagian exhaust belakang. Karena dia juga ada notch-nya di sini nih, ini pokoknya notch-nya ini dia ketemu sama ini nanti waktu masang. Kita pasang dulu ya. Ini kita tinggal pasin sama sini ada tandanya gitu. Oke, perfecto. Nah biasanya kalau udah kepasang gini, piston sama piston sleeve-nya sudah terpasang gini, biasanya saya kasih lagi 2 tetes paling. Oke, nah jadi dia terlumasi dengan sempurna ya. Terus kita oke, aman. Sekarang kita pasang backplate-nya dulu. Nah backplate ini juga yang bagian ini yang ada ininya, backplate ini yang ada cekungan ini bagian atas ini ya. Backplate sudah terpasang, sekarang kita pasang bagian atas. Jadi kalau ngentengin heatsingnya ini sama, tetap kita harus silang juga. Tapi satunya jangan terlalu kencang dulu. Ini jangan terlalu kencang, ini masang sampai dalam. Yang ini baru sama. Oke, jangan terlalu kencang. Kita pindah yang satunya. Nah, kalau semua udah setengah kencang, di sini kita kencangin dulu. Baru yang seberangnya. Oke, ngebersihin engine-nya sudah beres. Nah kali ini saya nggak akan pasang ini, nggak akan pasang si
tanpa clutch bell, clutch shoe, karena kan nanti kalau kita mau race kita ganti clutch shoe. Jadi ini nggak kita pasang dulu, kita pasang flywheelnya aja. Kita pasang flywheelnya. Nah, kalau ngancengin kita nggak perlu pakai alat yang tadi flywheel puller itu, kita nggak butuh. Jadi tinggal kencangin aja notnya ini. Kita kencangin, nanti dia kencang sendiri. Nah, kita kencangin aja. Kita tahan pakai ini. Balik. Kenceng ya. Oke. Nah, kalau kita mau nyimpan engine itu, dia usahakan pistonnya di posisi paling bawah, namanya bottom dead center. Jadi pistonnya tuh ini kan ini kelihatan nggak ya? Ini kan pistonnya ke atas ini kan. Ini kita taruh yang di paling bawah gini. Nah, ini kalau kita nyimpan, kita simpan di engine kayak gini. Sekarang kalau exhaust sama muffler sih nggak terlalu gimana ya, paling cuma kita sikat aja, nggak apa-apa lah, kita semprot sedikit. Ya lumayan lah, yang penting bersih aja. Jadi kita simpan engine dalam keadaan semuanya bersih dan baik. Kita pasang. Oke, selesai. Sekarang engine-nya sudah bersih semua, jadi sudah siap untuk kita simpan di engine ini. Ini saya simpan aja nih engine, saya taruh aja. Biasanya memang nggak saya pasang di sini karena nanti kalau kita mau race lagi kan pasti kita akan bongkar-bongkar lagi supaya nggak 2 kali kerja. Jadi ini biasanya nggak saya pasang, pasangnya nanti aja kalau mau kita pakai race. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton. Jadi teman-teman buat yang hobi apapun, rawatlah hobi kalian sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau teman-teman hobi di RC begini juga dirawat semuanya, termasuk engine juga harus sering dirawat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.